Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah teman-teman, hari ini saya bakal menceritakan tentang kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap di Masjid Nabawi. Semula ia milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia masuk Islam yang menerima banyak siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal di atas padang pasir yang sangat panas. Di siang hari panas-panas kayak gitu di padang pasir, dibaringkannya Sayyidina Bilal dan ditaruhnya batu besar di dadanya, di dada Bilal, sehingga Bilal itu tidak bisa bergerak. Kalian bayangin betapa kejamnya Umayyah. Lalu Umayyah bilang kepada Bilal, apakah kamu siap mati dengan keadaan seperti ini? Atau kamu akan tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam? Kata Umayyah kayak gitu. Lalu Sayyidina Bilal berkata, Ahad, Ahad, yaitu artinya hanya satu keyakinan, yaitu hanya yakin kepada Allah, yakin kepada Islam. Itu maksud Bilal. Malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus hingga badannya penuh luka. Bayangin, luka pasti perih, pasti sakit, ya kan? Lalu esok harinya, di siang hari, sama seperti yang kemarin, ia dibaringkan lagi di padang pasir dengan luka yang menganga, luka yang benar-benar parah, dijemur di padang pasir. Kalian bisa bayangin kan gimana sakitnya. Terus kayak gituin lagi, dicambuk lagi. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal bukan hanya satu orang, kadang juga Abu Jahal, kadang juga Umayyah, kadang juga orang lain. Jadi bergantian hingga mereka berharap itu tuh Sayyidina tuh tergelepar mati gitu aja gitu loh dengan keadaan Islam. Lalu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Bilal disiksa, dicambuk-cambuk kayak gitu, dia membeli Sayyidina Bilal dan memerdekakannya. Orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka, tetapi orang Islam tidak. Orang Islam itu hanya tauhid, itu yang menjadikan Bilal bin Rabah selalu berucap Ahad, Ahad, karena cintanya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu pun kita melihat seseorang yang mencintai seseorang juga akan terasa nikmat ketika hanya mendengar namanya saja. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas, namanya pun akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terus-terusan diterpa banyak musibah, banyak siksaan. Tapi apa? Dia hanya mengorbankan satu, dia hanya terucap satu, yaitu apa? Ahad, Ahad, yaitu ketauhidannya. Subhanallah. Dan pengorbanannya itu berbuah manis, yaitu ia menjadi muazin Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Bilal tinggal di Madinah untuk beberapa lama.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di sana. Oleh karena itu, ia menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Suatu ketika ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Bilalku, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Sayyidina Bilal bergegas untuk pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu, Sayyidina Bilal tidak dapat menolak permintaan keduanya yang sangat ia cintai. Dia pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Madinah pun heran. Penduduk Madinah tuh kaget. Wanita-wanitanya pun keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka pun menangis karena sudah lama merindukan suara azan yang seperti itu. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, ia pun wafat di Damaskus. Nah teman-teman, segitu dulu cerita dari saya. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita saya hari ini bisa menjadi asbab hidayah buat kita semua dan menjadi tolak ukur keimanan kita. Sudah berapa sih ketauhidannya kita ini? Sudah berapa sih kecintaan kita kepada Allah? Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya agar kalian bisa langsung tahu kapan saya upload. Jangan lupa klik tombol like, komen sebanyak-banyaknya kalian mau request cerita apa dari saya. Ya, ditunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next videos.